Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Farida, NIM 2420036. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah proses Islamisasi di Jawa. Proses Islamisasi di Jawa. Islam masuk di Indonesia bertepatan di kota Medan pada tahun 1963 dan di Aceh pada tahun 1978 yang bertepatan pada abad ke-7 dan 8 Masehi. Dimungkinkan pada abad tersebut sudah ada pedagang Arab yang sampai ke tanah Jawa dan memperkenalkan Islam. Karena penyebaran Islam hanya melalui interaksi dalam kegiatan berdagang antara pedagang dan pembeli. Maka dari itu tidak banyak orang yang mengetahuinya. Para pedagang Arab yang tinggal di Jawa kemungkinan ada yang menikah dengan perempuan Jawa dan akhirnya terjadi penyebaran Islam yang terbuka dan banyak orang yang mengetahuinya. Hal ini dikarenakan Islam mengajarkan bahwa pernikahan itu harus disertai dengan walimah yang salah satu tujuannya adalah memberitahukan kepada halayak ramai tentang terjadinya suatu pernikahan. Pemeluk Islam di Jawa terbagi menjadi dua, yaitu Islam sinkretis dan Islam murni atau Puritan. Penyebaran tasawuf di Indonesia. Tasawuf dari segi kebahasaan atau linguistik memiliki beberapa makna. Harun Nasution menyebutkan 5 kata untuk menggambarkan pengertian tersebut, yaitu dengan kata as-sufah, yang artinya orang-orang yang ikut pindah dengan Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Saf yaitu barisan yang dijumpai dalam melaksanakan sholat berjamaah. Sufi yaitu bersih dan suci. Kegiatan para sufi kemudian mulai melembaga hingga memunculkan suatu tarekat. Hal ini ditandai dengan nama pendiri atau tokoh-tokoh sufi yang lahir pada abad tersebut yang selalu dikaitkan dengan silsilahnya. Setiap tarekat mempunyai syekh, kaifiat zikir, dan upacara-upacara ritual tertentu. Munculnya tarekat Qadariyah yang dikembangkan oleh Syekh Abdul Qadir di Asia Tengah, Tibristan, tempat kelahirannya, kemudian berkembang di Baghdad, Irak, Turki, Arab Saudi, sampai ke Indonesia. Tokoh dan ajarannya. Wali Songo adalah simbol penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di daerah Jawa. Tentu banyak tokoh lain yang juga ikut berperan. Namun, peranan mereka yang sangat besar dalam mendirikan kerajaan Islam di Jawa juga pengaruhnya terhadap kebudayaan masyarakat secara luas serta dakwah mereka secara langsung. Wali adalah singkatan dari bahasa Arab waliullah yang berarti orang-orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Songo berasal dari bahasa Jawa yang berarti 9. Jika dijadikan menjadi satu, wali Songo adalah wali 9 atau orang yang berjumlah 9 yang mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wali ialah orang yang sudah mencapai tingkatan tertentu dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para wali ini dekat dengan kalangan istana. Merekalah orang yang memberikan pengesahan atas sah tidaknya seorang naik tahta. Mereka juga adalah penasihat sultan karena mereka dekat dengan kalangan istana. Mereka kemudian diberi gelar sunan atau susuhan, yaitu orang yang dijunjung tinggi. 9 wali tersebut adalah sebagai berikut. 1. Sunan Gresik. Beliau inilah wali yang pertama kali datang ke Jawa pada abad ke-13 dan mensyiarkan Islam di sekitar Gresik. 2. Sunan Ampel. Beliau mensyiarkan Islam di Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Beliau merupakan perancang pembangunan Masjid Demak. 3. Sunan Derajat atau Syarifuddin. Beliau merupakan anak dari Sunan Ampel. Beliau mensyiarkan agama di sekitar Surabaya. Beliau seorang sunan yang sangat berjiwa sosial. 4. Sunan Bonang. Beliau merupakan anak dari Sunan Ampel. Beliau mensyiarkan Islam di Tuban, Lasem, dan Rembang. Beliau merupakan sunan yang sangat bijaksana. 5. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan murid dari Sunan Bonang. Beliau mensyiarkan Islam di Jawa Tengah. Beliau seorang pemimpin, penjaga, dan filosof yang mensyiarkan agama dengan cara menyesuaikan dengan lingkungan setempat. 6. Sunan Giri. Beliau mensyiarkan Islam di Jawa dan di luar Jawa, yaitu Madura, Bawean, Nusa Tenggara, dan Maluku.
Beliau mensyiarkan agama dengan metode bermain. 7. Sunan Kudus. Beliau mensyiarkan Islam di Kudus, Jawa Tengah. Beliau adalah seorang ahli seni bangunan. Hasilnya ialah masjid dan menara Kudus. 8. Sunan Muria. Sunan Muria mensyiarkan Islam di lereng Gunung Muria yang terletak antara Jepara dan Kudus, Jawa Tengah. Beliau merupakan wali yang sangat dekat dengan rakyat jelata. 9. Sunan Gunung Jati. Beliau mensyiarkan Islam di Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon. Beliau seorang pemimpin yang berjiwa besar. Cara penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh para wali songo tersebut ialah dengan cara berdakwah. Penyebaran Islam melalui dakwah ini berjalan dengan cara para ulama mendatangi masyarakat sebagai objek dakwah dengan menggunakan pendekatan sosial budaya. Pola ini memakai bentuk akulturasi, yaitu menggunakan jenis budaya setempat yang dialiri dengan ajaran Islam di dalamnya. Di samping itu, para ulama juga mendirikan pesantren-pesantren sebagai sarana pendidikan Islam. Itulah yang membuat tanah Jawa mudah dimasuki oleh kebudayaan Islam. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.